Berbalas gol terjadi di babak pertama laga Timnas Indonesia versus Laos di Stadion Manahan, Kamis. Skor sementara 2-2. Sejak menit awal, Timnas Indonesia bermain cukup agresif. Skuad besutan Shin Tae-yong langsung mengambil inisiatif penguasaan bola. Namun secara mengejutkan Laos mampu mencetak gol pembuka saat laga baru berjalan 9 menit. Berawal dari serangan balik yang cepat, tendangan Panyafong menyentuh kaki Kakang yang membuat bola berubah arah. Tertinggal 0-1. Timnas Indonesia mencoba merespon. Selang 4 menit kemudian, Kadek Arel mampu mencetak gol penyeimbang. Namun euforia tersebut tak bertahan lama. Pasalnya, Laos kembali unggul 2-1 melalui proses serangan balik yang cepat. Memasuki menit 18, Timnas Indonesia kembali mencetak gol penyeimbang. Berawal dari lemparan roket Pratama Arhan, Muhammad Ferrari yang lolos dari pengawalan berhasil menceploskan bola. Skor menjadi 2-2. Pelatih Laos, Ha Hyok-jun, melontarkan pujian terhadap Timnas Indonesia jelang bentrokan di Piala AFF 2024. Laos baru saja mengalami kekalahan telak atas Vietnam dengan skor 1-4. Setelah itu, tim SAT akan bertandang ke markas skuad Garuda. Sejatinya Laos tampil cukup apik karena bisa menahan Vietnam frustasi tak mencetak gol di babak pertama. Namun di paruh kedua, mereka harus mengakui kehebatan lawan. Menurut Ha Hyok-jun, kondisi fisik yang menjadi alasan mengapa Laos bisa kalah telak dari Vietnam di matchday pertama Piala AFF 2024. Saya tahu bagaimana Vietnam bermain dan telah membuat rencana untuk menghadapinya. Namun, kemampuan fisik kita terbatas, ucap Ha Hyok-jun. Selanjutnya, Laos akan terbang ke Indonesia untuk melawan skuad asuhan Shin Tae-yong. Ha Hyok-jun memberikan pujian terhadap tim yang diasuh oleh seniornya. Indonesia tim yang kuat. Besok, pagi-pagi buta kami akan melakukan perjalanan jauh ke Indonesia. Kami mencoba pemain pulih dan merasa nyaman. Jelas, Ha Hyok-jun. Pertandingan Timnas Indonesia versus Laos dijadwalkan pada Kamis 12 Desember 2024. Laga ini bakal digelar di Stadion Manahan, Solo. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa para pemainnya mengalami kelelahan menjelang pertandingan melawan Laos di ajang Piala AFF 2024. Kedua tim akan berlaga di Stadion Manahan, Solo, pada 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini pertandingan di kandang pertama kami di Piala AFF 2024. Kemarin, di Myanmar, kami datang away dan menang dengan skor 1-0. Tetapi pemain sekarang dalam kondisi sangat lelah, ujar Shin Tae-yong. Pada Senin, 9 Desember 2024, Timnas Indonesia telah melakoni laga melawan Myanmar di Stadion Tewuna, Yangon. Skuad Garuda menang dengan skor 1-0 berkat gol Asnawi Mangkualam. Mereka kemudian langsung kembali ke tanah air dan baru tiba di kota Solo pada Selasa malam, 10 Desember 2024. Menurut Shin Tae-yong, rentang waktu itu membuat masa pemulihan para pemain sangat minim. Namun, Shin Tae-yong menyatakan tim akan tetap berusaha semaksimal memulihkan kondisi fisik para pemainnya. Ia ingin Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan bisa tampil lebih baik lagi melawan Laos. Meskipun sesi latihan hanya bisa dilakukan 1 hari, ia tetap optimistis para pemain, yang rata-rata masih berusia di bawah 22 tahun, bisa menyesuaikan. Shin Tae-yong pun berharap dukungan penuh dari para supporter untuk para pemain muda Indonesia. Ia ingin pemain dapat berkembang lebih jauh dibandingkan sekarang. Ia juga memastikan akan beradaptasi dengan pemain yang sudah ada, termasuk memanfaatkan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi alias pemain serba bisa di Piala AFF 2024. Dia memastikan tidak melakukan rotasi pemain lawan Laos. Tidak banyak pemain yang bisa digantikan dan akan bekerja semaksimal mungkin setiap pertandingan, kata Shin Tae-yong. PSSI memberi kabar baik soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht oleh Romeni. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, proses naturalisasi oleh Romeni masih menunggu masa reses DPR RI yang berlangsung pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.
Disinyalir setelah masa reses selesai, proses naturalisasi pesepak bola 24 tahun itu langsung dibahas di DPR. Alhasil, kemungkinan pada Februari 2025, Ole Romeni bisa mengambil sumpah WNI. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, kata Arya Sinulinga. Jika bisa mengambil sumpah WNI pada Februari atau selambat-lambatnya awal Maret 2025, Ole Romeni otomatis bisa memperkuat timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 matchday itu, timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia dan menjamu Bahrain. Kehadiran Ole Romeni dibutuhkan timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam 2 laga di atas. Setelah melawan Australia dan Bahrain, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan terakhir pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina dan Jepang. Arya Sinulinga juga memastikan belum ada penambahan naturalisasi untuk saat ini. Ole Romeni menjadi prioritas PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Shin Tae-yong dijamin bahagia, sebab pelatih timnas Laos Ha Hyok-jun seakan sudah menyerah sebelum timnya bertemu timnas Indonesia. Meski mengaku akan memberikan yang terbaik, Ha Hyok-jun belak-belakan para pemainnya takkan bisa bermain 90 menit di laga nanti malam. Sebab, para personel timnas Laos baru saja bertanding di kandang sendiri pada Senin 9 Desember 2024. Berselang sehari atau pada Selasa 10 Desember 2024, mereka harus menjalani perjalanan panjang ke Indonesia yang menghabiskan waktu sekira 15 jam. Karena itulah, timnas Laos tidak melaksanakan official training di Stadion Manahan Solo semalam. Kami belum siap bermain 90 menit. Untuk pemulihan pemain tepat setelah pertandingan terakhir kemarin, kami pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam. Jadi ini perjalanan 15 jam. Jadi untuk bilang para pemain sudah pulih, sangat tidak mungkin, kata Ha Hyok-jun. Di sisi lain, kondisi fisik para pemain timnas Indonesia sejatinya juga terkuras. Namun, efek biasa bermain di jadwal padatnya Liga 1, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan disinyalir sudah lebih terbiasa ketimbang pemain Laos. Satu yang pasti, timnas Indonesia wajib menang atas Laos. Sebab, hanya kemenangan yang akan memperbesar kans timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. Anggota Komite Eksekutif ASECCO PSSI Arya Sinulinga berbicara kans Justin Hubner dan Ivar Jenner menyusul skuad timnas Indonesia ke Piala AFF 2024. Menurutnya, PSSI terus berkomunikasi dengan klub 2 pemain tersebut. Piala AFF 2024 telah bergulir sejak 8 Desember 2024 lalu. Timnas Indonesia cuma diperkuat 24 dari 26 pemain saat menang 1-0 atas Myanmar. Artinya, pelatih Shin Tae-yong menyediakan 2 slot kosong untuk pemain yang mungkin menyusul. Dugaannya, 2 pemain itu adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Ivar Jenner dan Justin Hubner sejak awal memang dipanggil juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Namun, hingga Piala AFF 2024 bergulir, klub kedua pemain tidak memberikan lampu hijau. Secara aturan, klub memang bebas menolak pemanggilan pemain mereka lantaran Piala AFF 2024 bergulir di luar kalender resmi FIFA. Meski tak mendapat kepastian dari klub Ivar dan Justin, Shin Tae-yong tidak mencari pemain lain untuk menggantikan posisi mereka. Hal ini pun memunculkan anggapan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner masih berpeluang untuk membela Garuda, setidaknya di fase gugur Piala AFF 2024. Arya belum mau menyebut Justin, dan Ivar akan bergabung ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Ia meminta semua pihak menunggu perkembangan yang ada. Arya mengatakan PSSI tetap intens berkoordinasi dengan klub Justin Hubner di Inggris, Wolverhampton Wanderers U21, dan tim Ivar Jenner di Belanda Jong Utrecht. Ia menyebut federasi menyerahkan penuh kepada klub. Kita tunggu saja ya, komunikasikan tetap jalan, tapi kami serahkan kepada klub, kata Arya. Setelah laga kontra Myanmar, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Laos dalam matchday kedua grup B di Stadion Manahan, Solo.
nanti malam. Setelahnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sudah ditunggu Vietnam dan Filipina. Timnas Indonesia diharapkan bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2024.